Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat pagi saudara. Sungguh bersyukur bila pagi ini kita boleh dibangunkan dalam keadaan yang baik. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan terambil dari 2 Tawarikh pasal 36 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Sebelum merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah kami baca. Sejenak hendak kami mau merenungkannya. Beri kami pengertian, beri kami hikmat-Mu, dan tolong kami, mampukan kami untuk kami menghidupi firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mungkin saudara pernah ada di dalam situasi di mana hidup saudara tidak berjalan sesuai dengan harapan atau keinginan saudara. Saudara mungkin sudah merencanakan sesuatu dengan matang, dengan baik. Saudara sudah memikirkan strateginya dan lain sebagainya. Tapi ternyata realitanya berkata sebaliknya. Keadaan tidak berjalan sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Atau mungkin saudara pernah mengalami situasi di mana doa yang saudara panjatkan di hadapan Tuhan tidak kunjung menemukan jawabannya. Saudara menanti dan terus menanti. Atau mungkin saudara saat ini tengah mengalami yang namanya pergumulan, tantangan di dalam kehidupan. Saudara mungkin bertemu dengan orang-orang yang sulit. Saudara mungkin bertemu dengan situasi yang sulit. Dan di tengah situasi yang demikian ini, saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau masih bekerja di dalam hidupku? Apakah Engkau masih peduli kepada hidupku? Nah, saudara, seringkali ketika kita ada di dalam situasi-situasi yang pelik, yang tidak mengenakkan, seringkali kita mempertanyakan apakah Tuhan bekerja atau tidak. Seringkali kita juga tidak mengerti bagaimana cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, situasi yang seperti ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Di dalam 2 Tawarikh 36 kita melihat bangsa Israel tengah ada di dalam situasi yang sangat pelik, yang sangat susah. Yaitu bagaimana Tuhan menghukum mereka. Dengan apa, saudara? Tuhan membuang mereka ke tanah pembuangan, yaitu tanah Babel. Ini menimbulkan pertanyaan. Loh, kami kan umat Tuhan. Kenapa kami sebagai umat Tuhan mendapatkan perlakuan yang seperti ini? Kenapa kami dibuang? Dan seterusnya. Di tengah situasi yang seperti itu banyak umat Tuhan yang bertanya-tanya. Apakah Tuhan masih bekerja di tengah hidup umatnya? Namun menariknya firman Tuhan menunjukkan kepada kita. Bagian yang tadi kita baca 2 Tawarikh 36 ayat 22 menunjukkan meski manusia tidak mampu melihat bagaimana cara kerja Tuhan. Meski manusia tidak bisa menangkap dengan pasti seperti apa cara kerja Tuhan. Bagian firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana Tuhan ternyata tetap bekerja. Bahkan dengan cara yang tidak terduga. Nah, saudara, dikatakan Tuhan menggerakkan hati Kores, seorang raja Persia. Yang bahkan kalau kita lihat, Kores itu bukan bagian dari umat pilihan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan memakai Kores untuk memulihkan umatnya. Bahkan lebih jauh lagi, Kores membangun kembali rumah umat Allah di Yerusalem. Nah, saudara, bukankah ini satu hal yang begitu luar biasa? Ternyata Tuhan tetap bekerja meskipun manusia tidak bisa menangkap maksud atau bagaimana cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan tidak dibatasi oleh indera manusia. Cara kerja Tuhan tidak dibatasi oleh harapan atau keinginan manusia. Karena cara kerja Tuhan berbicara tentang kedaulatan Tuhan.
Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia bisa bekerja dengan cara apapun, dia bisa memakai siapapun yang ia inginkan. Nah, di sini kita melihat betapa bijaksana dan luar biasanya Tuhan itu. Kores yang bukan umat Allah dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun situasi yang terlalu kacau bagi Tuhan. Dan tidak ada orang yang terlalu jauh untuk dipakainya. Nah, saudara, firman ini memberikan kita pengharapan yang besar. Karena seringkali kita berpikir Tuhan hanya bisa bekerja melalui hal-hal rohani yang besar atau ideal. Tetapi kalau kita melihat salib Kristus membuktikan sebaliknya, itu membuktikan hal yang sebaliknya. Siapa sangka keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam dunia ini bagi kita manusia yang berdosa justru datang melalui penderitaan, penolakan, bahkan kematian di kayu salib. Secara manusia salib terlihat seperti kekalahan, tetapi saudara, Allah memakai salib, lambang yang hina itu untuk mengerjakan kemenangan yang terbesar, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan bagi umat manusia. Nah, saudara, di sini Injil mengajarkan bahwa Tuhan sanggup memakai apa yang dunia anggap lemah, gagal, atau mustahil untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Karena itu, saudara, ketika hidup kita terasa tidak sesuai rencana, kita tidak perlu putus asa. Kita tetap harus beriman bahwa Tuhan bekerja bahkan melalui jalan-jalan, cara-cara yang tidak kita pahami. Saudara, mari kita terus belajar untuk berserah, bersandar kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan yang baik tidak akan merancangkan yang tidak baik, bahwa Tuhan yang baik akan memberikan yang terbaik menurut waktunya, menurut caranya, menurut kehendaknya. Hidup kita di dalam Tuhan adalah hidup yang aman. Oleh karena itu, mari saudara, teruslah percaya, teruslah bersandar hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan renungkan, kami bersyukur Engkau sekali lagi boleh mengingatkan kami, meneguhkan iman kami, betapa kami punya Allah yang setia, Allah yang tetap, dan terus bekerja di tengah kehidupan kami, untuk mendatangkan yang terbaik, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.